Mas Maimunah. Saya dari kelas PS 23G dengan NIM 2341627320108. Sebelum kita masuk ke materi, berikut adalah topik-topik yang akan kita bahas. Kita mulai dari definisi kompensasi dan benefit, lalu dilanjutkan dengan tujuan dan manfaatnya, jenis-jenis kompensasi, kompensasi finansial, kompensasi non-finansial, benefit karyawan, faktor penentu kompensasi, teori-teori kompensasi, dan yang terakhir sistem penggajian. Cukup lengkap kan? Mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama yaitu definisi kompensasi dan benefit. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu kompensasi. Menurut Hasibuan 2019, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang mereka berikan kepada perusahaan. Sementara itu, benefit atau tunjangan menurut No dan rekan-rekan tahun 2021 adalah bentuk kompensasi finansial tidak langsung seperti asuransi, cuti, dan dana pensiun. Menurut Milk Voice dan kawan-kawan di tahun 2020 juga memperluas definisi ini dengan menyatakan bahwa kompensasi mencakup semua bentuk imbalan finansial dan jasa nyata yang diterima karyawan sebagai bagian dari hubungan kerja. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat kompensasi. Lalu, apa saja tujuan dari kompensasi? Menurut Rifai dan Sagala tahun 2018, ada 6 tujuan utama. Yang pertama, menarik talent, yang artinya kompensasi yang kompetitif membantu perusahaan mendapatkan SDM yang berkualitas. Yang kedua, mempertahankan karyawan agar tidak berpindah ke perusahaan lain. Yang ketiga, meningkatkan motivasi kerja sehingga produktivitas meningkat. Yang keempat, mewujudkan keadilan dan equity, baik secara internal maupun eksternal. Yang kelima, memberikan penghargaan atas kontribusi dan loyalitas karyawan. Dan yang keenam, mengelola biaya SDM secara efisien. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kompensasi. Secara umum, kompensasi dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah kompensasi finansial yang meliputi gaji pokok, upah, insentif, bonus, komisi, dan tunjangan. Yang kedua adalah kompensasi non-finansial yang mencakup lingkungan kerja, pekerjaan itu sendiri, pengakuan, pengembangan karir, keseimbangan hidup, dan budaya organisasi. Kedua jenis ini sama-sama penting dan saling melengkapi dalam menciptakan sistem kompensasi yang menyeluruh. Hal ini sejalan dengan konsep Modi dan Martoicho tahun 2016 serta Rifai dan Sagala tahun 2018. Selanjutnya yaitu kompensasi finansial. Mari kita bahas lebih dalam tentang kompensasi finansial langsung. Menurut Mondi dan Martoicho tahun 2016, kompensasi finansial langsung adalah pembayaran yang diterima seseorang dalam bentuk upah, gaji, bonus, dan komisi. Ada 4 komponen utama di sini. Yang pertama itu gaji. Gaji adalah imbalan tetap yang dibayar secara bulanan. Yang kedua yaitu upah. Diberikan berdasarkan jam kerja atau hasil produksi. Yang ketiga adalah insentif, yaitu tambahan balas jasa bagi karyawan yang berprestasi atas standar sesuai penjelasan Hasibuan tahun 2019. Dan bonus, dan yang terakhir itu bonus adalah pembayaran ekstra di luar gaji pokok sebagai penghargaan atas kinerja yang melebihi target. Menurut Noe dan rekan-rekan tahun 2021. Selanjutnya yaitu kompensasi non-finansial. Selanjutnya adalah kompensasi non-finansial. Mondi dan Martoicho tahun 2016 menjelaskan bahwa kompensasi non-finansial adalah kepuasan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis maupun fisik tempat ia bekerja. Ada 4 dimensi utama. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri meliputi tantangan, variasi, tugas, dan otonomi. Yang kedua, lingkungan kerja, termasuk hubungan antara rekan, kebijakan yang adil, dan budaya positif. Yang ketiga, fleksibilitas kerja, seperti work from home, jam fleksibel, dan cuti yang memadai.
Dan yang keempat adalah pengembangan karir, mulai dari pelatihan, mentoring, hingga program promosi. Selanjutnya kita akan membahas tentang benefit karyawan. No dan rekan-rekan tahun 2021 mendefinisikan benefit sebagai kompensasi finansial tidak langsung yang meliputi berbagai fasilitas di luar gaji. Secara praktis, benefit terbagi dalam 6 kategori. Yang pertama yaitu jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan dan asuransi jiwa. Yang kedua, jaminan hari tua seperti BPJS Ketenagakerjaan dan dana pensiun. Yang ketiga, tunjangan transportasi. Yang keempat, tunjangan perumahan. Yang kelima, cuti dan istirahat sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan yang keenam, fasilitas pengembangan sumber daya manusia seperti beasiswa dan pelatihan. Semua ini diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Slide selanjutnya yaitu faktor penentu kompensasi. Apa saja yang menentukan besarnya kompensasi seseorang? Bateman dan Snell tahun 2019 menyebutkan beberapa faktor kunci. Yang pertama, kemampuan membayar perusahaan bergantung pada kondisi keuangan dan profitabilitasnya. Yang kedua, tingkat upah pasar. Perusahaan perlu melakukan survei gaji dan benchmark dengan kompetitor. Ketiga, bobot pekerjaan atau job worth ditentukan melalui evaluasi jabatan dan sistem grading. Yang keempat, produktivitas dan kinerja karyawan. Yang kelima, pengalaman dan kompetensi yang dimiliki. Dan yang keenam adalah regulasi pemerintah termasuk UMR, UMK, dan pengaturan pengupahan yang berlaku. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori kompensasi. Ada 4 teori utama yang mendasari sistem kompensasi modern. Yang pertama itu equity theory atau teori keadilan dari Adams tahun 1963. Yang menyatakan karyawan akan membandingkan imbalan yang mereka terima dengan orang lain. Ketidakadilan memicu demotivasi. Yang kedua adalah teori ekstensi teori dari Fromm tahun 1964, yaitu motivasi muncul ketika karyawan percaya bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang berujung pada imbalan yang diinginkan. Yang ketiga ada agensi teori dari Jensen dan Maechling tahun 1976, yaitu kompensasi berfungsi menyelaraskan kepentingan karyawan dengan tujuan organisasi. Dan yang keempat adalah turnamen teori dari Lazier dan Rosen tahun 1981, yaitu perbedaan kompensasi antara level yang signifikan mendorong kompetisi sehat dan motivasi untuk naik jabatan. Dan yang terakhir adalah sistem penggajian. Menurut Noe dan rekan-rekan tahun 2021, struktur penggajian terdiri dari grade dan range gaji yang digunakan organisasi untuk menetapkan kompensasi berbagai jabatan. Ada 4 sistem utama yaitu job based pay, gaji berdasarkan nilai jabatan melalui job evaluation. Cocok untuk struktur hierarki yang jelas. Yang kedua adalah skill based pay. Gaji berdasarkan kompetensi karyawan yang mendorong pengembangan diri. Yang ketiga adalah performance based pay, yaitu gaji dikaitkan langsung dengan kinerja. Sangat memotivasi namun membutuhkan sistem evaluasi yang kuat. Dan yang keempat adalah board banding, yaitu penyederhanaan grade menjadi band yang lebih lebar untuk fleksibilitas yang lebih tinggi. Nah, itulah tadi pembahasan lengkap kita mengenai kompensasi dan benefit. Dari materi ini kita belajar bahwa kompensasi bukan sekedar soal gaji, tetapi mencakup seluruh sistem penghargaan yang dirancang untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan terbaik. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa referensi lengkapnya bisa dilihat di slide terakhir ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.